kepada semua jemaat dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit atau mempunyai beban dan pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya pada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berlimpah. Kita persiapkan hati dan pikiran kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Di ayat ketiga kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarkan doa kami karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1.
Taurat. Dengarkanlah hukum Taurat dari titah pertama hingga titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan. Kita tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang kuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 2 dan 3. Di ayat ketiga kita bangkit berdiri. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari PKJ 165 ayat 1. Episode kita pada hari Minggu ini diambil dari Wahyu 7, kitab Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 17 kita membaca secara bergantian. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat kedua kita bangkit berdiri. So
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, melalui kami diakui. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Sekiranya ada pun dari Naposo, kita dengarkan waktu jemaat. Shalom. Waktu jemaat untuk kita di minggu kelima setelah Trinitatis, Minggu 5 Juli tahun 2026 adalah sebagai berikut. Topik haluan di saluhut bangsa. Bahasa Indonesianya keselamatan bagi bangsa-bangsa. Satu, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-5 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Kedua, statistik jumlah jemaat yang mengikuti ibadah di Minggu 28 Juni tahun 2026. Ibadah bahasa Batak ada 194 orang, bahasa Indonesia 98 orang, Gospel Goa 58 orang, Sekolah Minggu HKBP Makassar 85 orang, Sekolah Minggu Gospel Goa 8 orang. Yang mengikuti secara live streaming ada 25 akun. A2, berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Audrey Kristo Pratama Saragi, putra Bapak Situa Dr. Randus Insinyur J. Rudianto Saragi MMSI, Ibu Syamas Eva Susana Borupurba, Jemaat Gereja HKBP, Gereja GKPS Pansur 5 Resort Setia Negara Distrik 1 Pematang Siantar. Yang bersangkutan tinggal di Jalan Pleton nomor 15 Pematang Siantar dengan Katrina Boru Simanungkalit putri Bapak Hardon Situa Hardon Simanungkalit SE, Ibu AB Boru Sinaga almarhumah BRT Boru Tampubolo, Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur, alamat Jalan Bumi 8 nomor 2 BPH Makassar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 pukul 9.00 WIB. Tempat Gereja GKPS Pansur 5 Resort Setia Negara Distrik 1 Pematang Siantar. Tuhan Yesus memberkati rencana putra putrinya. Ketiga, Dewan Koinonia. 4, Dewan Marturia. 5, Dewan Diakonia Gerakan 5.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. 1, pada hari ini Minggu 5 Juli 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakonia HKBP Makassar. Kedua, pada hari Minggu 12 Juli 2026 yang akan datang kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan Goa. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Pelayanan kebaktian wilayah pada hari Selasa 7 Juli di wilayah Korintus di rumah keluarga Bapak K. Sihomi SE Inang Dr. Gigi M. Boru Butar-Butar. Di wilayah Galatia di rumah Bapak Rinto Set M. Nababan Inang F. Boru Sihomi. Pada hari Rabu 8 Juli 2026 di wilayah Kolose di rumah Amang Situa Pes Tumorang Inang SI Boru Sitombo. Di wilayah Efesus
di rumah Amang Situa Insinyur H. Simatupang H. Boru Hutagalu. Kebaktian tersebut semuanya masuk pukul 19.00 atau jam 7 malam. 8. Pengumuman kode wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 12 Juli 2026 yang akan datang, kode wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja HKBP Makassar adalah wilayah Kolose. A2. Ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 5 Juli tahun 2026, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Korum Remaja. 2. Pada hari Minggu 12 Juli 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan Goa adalah Kor Parokuan Parari Kamis. A3. Ibadah pos pelayanan Parepare. Pada hari ini Minggu 5 Juli 2026 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Pendeta RJ Simamora LTHMM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Evangelis Ermarbun dari pos Goa. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 4. Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu 11 Juli 2026 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah Sabtu Ceria dengan tuan rumah anak-anak sekolah minggu wilayah Galatia. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau pada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. A5. Kebaktian Padang Kategorial Perempuan. Pada hari Jumat 10 Juli 2026 yang akan datang, Seksi Perempuan HKBP Makassar akan melaksanakan kebaktian Padang. Acara dimulai pukul 7.30 WITA bertempat di wisata Pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simanjuntak, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Mandulang, Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Ahaman Nurung. 5. Nyonya W. Naibaho Boru Pasaribu. 6. Nyonya E.J. Siturus Boru Panjaitan. 7. Nyonya MP Sritoga Boru Samosir. 8. Nyonya P. Silaban Boru Pakpahan. 9. Amang H. Sitorus Pane. Ke-10 Nyonya R. Sihombing Boru Hutagawan. Ke-11 Abang Situa H. Simanungkali. Ke-12 Inang Nyonya H. Simanjuntak Boru Bakara. 13 Nyonya YS Tambunan Eka Boru Simanjuntak. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 17 orang, ulang tahun anak sekolah minggu 1 orang, ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Demikian juga jadwal pemakaian Soko Talenta, keuangan. Dengan jadwal kegiatan di HKBP Makassar 1 minggu mendatang, boleh kita lihat di grup WA wilayah masing-masing yang telah dikirimkan melalui Gereja HKBP Makassar. Sampai sekian jauh waktu jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya memberikan yang terbaik melalui persembahan kita 1A, 1B dan persembahan 2. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan seterusnya.
rohani dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menerima firman Tuhan dari kitab Zakaria, tertulis di kitab Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai 23. Kita mendengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, semesta alam masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, apa tujuan kita datang beribadah? Dari kitab Zakaria ini, tujuan kita datang beribadah yaitu mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, berarti kita tidak memegang handphone. Karena pemilik nyawamu bukan handphone, tapi Tuhan. Kalaupun kita mencari Tuhan, tetapi kita tidak setia, kita tidak taat mencari Tuhan, maka benar apa yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 8. Nanti buka. Yakobus 1 ayat 8. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita tidak boleh mendua hati. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Setengah kita beribadah, setengah kita memegang handphone, maka itu orang yang mendua hati. Di dalam kehidupannya mencari Tuhan tidak benar-benar sungguh-sungguh, hanya seperti rutinitas, supaya kita dikatakan rajin beribadah. Bukankah begitu dunia yang sedang tidak baik-baik ini? Dari kitab Zakaria ini mengatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Betapa baiknya Tuhan itu, sungguh sangat baik. Bahkan bagi orang-orang jahat, Dia memberikan sinar matahari. Bagi orang yang baik, Dia memberikan sinar matahari. Bahkan bagi seorang pembunuh, Dia memberikan hujan berkat. Dan kepada orang yang penuh kebaikan juga, Dia memberikan hujan berkat. Maka tujuan kitab Zakaria ini menyatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Mari kita hitung. 1 hari 24 jam. 1 minggu 6 hari kita bekerja. 24 kali 6. Tuhan dalam lingkar kehidupan kita, dalam detik, jarum jam, Tuhan memberikan kita keselamatan. Bukankah itu suatu karya yang hebat?
24 jam kita kuliah, kita sekolah, kita bekerja, melakukan pekerjaan kita. Dikali 6 hari kita menerima berkat Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Maka bagaimana kesetiaan kita mencari Tuhan itu? Bahkan ketika firman Tuhan ini dinyatakan, bagaimana kesetiaan kita mencari Tuhan, begitu juga kesetiaan kita mencintai kehidupan di dunia ini. Kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Kita sudah lebih setia kepada dunia-dunia, hal-hal dunia ini yang memberikan kenikmatan, menjanjikan kenikmatan, sehingga mengikis rasa kesungguhan kita mencari Tuhan. Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa mencari Tuhan itu bukan soal bagaimana kita berjumlah banyak, kuantitas, bukan. Gereja HKBP adalah gereja terbesar di Asia Tenggara, bahkan memiliki gereja di seluruh negara-negara maju. Di Amerika gereja HKBP ada 4, di Jerman gereja HKBP ada 2, di Jepang gereja HKBP memiliki 2 pospel pelayanan, di Korea Selatan Seoul ada pospel HKBP, di Singapura ada gereja HKBP, di Penang Malaysia ada gereja HKBP. Bahkan di Afrika, ketika pemimpin HKBP, pimpinan HKBP memberangkatkan 12, seperti 12 murid Yesus diberangkatkan ke Afrika. Bagaimana di situ daerah kanibalisme, diberangkatkan 12 pendeta muda. Apakah mereka berhasil? Berhasil. Dan saat ini sudah banyak pos pelayanan HKBP di Afrika dengan seluruh daerah Afrika untuk mengabarkan Injil dan mengenalkan HKBP. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seluruh bangsa, seluruh negara, seluruh suku, bangsa, bahasa mengenal dan mencari Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Jadi saya bongkar 1 minggu ini teologi melunakkan hati Tuhan. Melunakkan hati Tuhan yaitu bagaimana untuk memberi dan mencuri perhatian Tuhan kepada kita. Artinya ketika kita berdosa, ketika kita bercela, ketika kita tidak layak di hadapan Tuhan, maka dengan mencari Tuhan, setiap kita beribadah, kita mencuri hati Tuhan dengan ibadah yang bersungguh-sungguh tanpa harus mendua hati dengan handphone atau apapun yang kita scroll. Di handphone kita itu kita sudah melunakkan hati Tuhan, karena sudah begitu banyak jam kebebasan kita bermain gadget dalam 6 hari, bahkan hari ke-7. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini menampar kita semua. Bagaimana kita menyadari 1 minggu ini kita diberi Tuhan keselamatan. Keselamatan, andai Tuhan tidak memberikan kita keselamatan, mungkin maut di hadapan kita, mungkin kematian begitu dekat melekat dalam diri kita. Tapi dengan kitab Zakaria ini kita diberikan keselamatan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Keselamatan itu diberikan Allah
bagi seluruh bangsa-bangsa. Maka ketika kitab Zakaria ini dituliskan, bagaimana itu kehancuran Yerusalem, bangsa Israel mengalami keputusasaan. Kita juga pernah putus asa, Bapak Ibu. Kita pernah jatuh di titik nol terendah. Tapi kasih Tuhan menyembuhkan kita. Karena apa? Karena kita mencari wajah Tuhan. Kita memohon berkat Tuhan. Kita memohon keselamatan dari Tuhan. Maka ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita harus setia. Kita harus taat. Karena kita harus kuat menghadapi tantangan hidup ini. Dan itu pengakuan dari kitab Zakaria ini. Dia mengalami hal yang begitu dahsyat ketika bangsa Israel tidak lagi mencari Tuhan karena banyaknya pergumulan, karena banyaknya persoalan hidup, karena banyaknya pertentangan dalam perjalanan mereka pulang dari perbudakan. Tapi Allah mengirim Zakaria untuk menyembuhkan ini, menyembuhkan kesehatan jiwa mereka, tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan memberikan keselamatan bagi kita, itu menyatakan penggenapan janji Allah akan kehadirannya bagi hidup kita, memberikan kita kepastian bahwa sampai hari ini kita menyadari keselamatan dari Tuhan tidak pernah terbatas. Keselamatan dari Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terbatas. Keselamatan itu mencakup seluruh bangsa-bangsa. Dan saat ini mari kita lihat siapa saja peserta Piala Dunia. Mari kita mau memegang siapa juara dunia itu, sepak bola juara dunia itu. Kami kemarin taruhan sama anak saya. Saya memegang Kongo, anak saya memegang Inggris. Kami menonton sampai jam 1 malam. Ternyata saya kalah. Kongo kalah ya, Inggris 2, Kongo 1. Maka bagian dari peserta sepak bola dunia itu, Piala Dunia itu, FIFA itu menyatakan, lihat dulu bangsa-bangsa yang mengikuti Piala Dunia itu hampir 80% pesertanya adalah yang percaya kepada Yesus Kristus. Hanya 20% itu pun terbatas dari negara-negara Timur Tengah. Itu pun mereka tidak semua ikut. Maka itu juga bagian dari kesaksian ketika kemenangan diterima. Bagaimana mereka melipat tangan, ya kan? Ketika Kane mencetak gol, dia melipat tangan. Dia menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika ada yang mau untuk menyatakan kehidupan tidak percaya, tidak mencari Tuhan, maka di situ hidupnya tidak selamat. Tetapi siapa yang hidupnya mencari Tuhan, maka hidupnya pasti selamat. Maka keselamatan itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita supaya kita tetap melunakkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang berdosa, manusia yang penuh dengan celah. Maka kita selalu rindu mencari Tuhan untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus itu,
Dia bersungguh-sungguh memberi keselamatan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itu yang disaksikan oleh kitab Zakaria. Tuhan memberikan kami keselamatan hidup kepada seluruh bangsa-bangsa, kepada seluruh suku bangsa, kepada seluruh masyarakat yang ada di tengah-tengah kota dan menyebar ke kota yang lain, untuk menyatakan umat Tuhan mengenal Tuhan di seluruh bangsa-bangsa. Dan kami juga bagian dari bangsa itu Tuhan, mempercayai, mengimani, mencari Tuhan dengan setia, melunakkan hati Tuhan untuk mengasihi kami dari banyak keberdosaan kami, dari banyak ketidaksempurnaan kami. Dan Tuhan memberkati kami dengan cinta kasih-Mu. Immanuel, Tuhan menyertai hidup kami. Seluruh umat Tuhan mengenal Tuhan dengan setia dan taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan cinta kasih-Mu yang memberikan kesembuhan. Engkau Tuhan yang memberkati obat yang mereka makan. Engkau memberkati makanan dan minuman, memberkati rumah sakit, dan Engkau menyediakan segala kebutuhan mereka dalam proses perawatan pemulihan kesehatan. Dengan kekayaan-Mu Tuhan, Engkau berikan berlimpah kecukupan dana dalam proses penyembuhan sakit penyakit itu. Begitu juga Tuhan kepada jemaat kami yang berulang tahun, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan hikmat Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, ketika anak-anak-Mu remaja Naposo Bulung saat ini Tuhan menikmati liburan, biarlah Tuhan liburan itu bermanfaat, berdaya guna dengan bersekutu kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dengan taat, setia berdoa mencintai Tuhan, dan Engkau menjagai mereka Tuhan dari hal-hal dunia yang membawa mereka semakin jauh dari Tuhan, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Jagai mereka Tuhan di masa muda, dengan Tuhan mengelilingi hidup mereka, akan takut dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami yang beribadah saat ini. Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Terus
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.